Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Yazi. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8, tingkat MTS atau SMP. Buku yang kami gunakan yaitu IPA Terpadu, tulisan dari Joko Sumarsono. Untuk para peserta didik yang ingin berbagi bersama, silahkan buka di halaman 74-75. Kita akan membahas tentang udara pernapasan pada sistem pernapasan manusia. Jadi, yang Anda lihat sekarang adalah kita akan fokus di besar volume udara pernapasan yang dibutuhkan oleh manusia. Pernapasan yang digunakan oleh manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, besar kecilnya paru-paru. Kemudian kekuatan bernapas. Selanjutnya, cara bernapas, ditambah lagi dengan umur atau usia, jenis kelamin, dan aktivitas manusia itu sendiri. Berikut penjelasannya secara singkat mengenai udara pernapasan. Yang pertama, ada istilah udara komplementer, yaitu udara sebanyak plus minus atau kurang lebih 1,5 liter atau setara dengan 1500 cc yang dapat kita hirup setelah menghirup udara pernapasan biasa. Apa artinya, para peserta didik? Bahwa udara komplementer ini juga disebut dengan volume cadangan inspirasi. Artinya, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas. Bernapas itu sekali hirup dan sekali menghembuskan. Itu artinya sekali bernapas. Dan setelah kita melakukan sekali bernapas, ternyata di udara luar ada cadangan inspirasi yang disebutkan tadi, yaitu 1500 cc. Berikutnya, yang kedua, ada istilah udara tidal, yaitu udara yang masuk dan keluar selama pernapasan biasa atau waktu istirahat atau tidur, kurang lebih 0,5 liter atau 500 cc. Apa artinya udara tidal? Udara tidal itu adalah volume udara yang memasukkan udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi dalam kondisi normal. Begini maksudnya ya. Jadi udara yang kita masukkan ketika bernapas dan menghembuskannya itu disebut dengan udara tidal. Artinya udara normal yang kita gunakan untuk bernapas dalam sekali pernapasan. Dan itu berjumlah atau volumenya adalah 500 cc. Berikutnya adalah yang ketiga. Ada yang disebut dengan udara suplementer, yaitu jumlah udara yang dapat diembuskan pada saat ekspirasi maksimum, yaitu sebanyak 1,5 liter atau setara dengan 1500 cc. Apa arti suplementer? Yaitu volume cadangan ekspirasi. Saya ulangi,
volume cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal. Di mana tempatnya? Tentunya di dalam paru-paru. Ya, sebanyak 1500 cc. Ini lebih kurang ya. Kita lanjut. Yang keempat, udara residu, yaitu udara yang berada di paru-paru setelah ekspirasi, yaitu sebanyak 1 liter atau 1000 cc. Residu juga bisa diartikan sebagai udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Jadi setelah kita menghembuskan napas dengan kuat, ternyata sisa udaranya masih kurang lebih 1000 cc atau 1 liter. Selanjutnya, nomor berapa ya? Nomor 5. Ya, dijelaskan di sini bahwa kapasitas vital paru-paru itu didapat dari jumlah udara maksimum yang keluar masuk di dalam paru-paru, meliputi udara komplementer, udara tidal, dan udara suplementer. Nah, jadi maksudnya adalah jika kita mau melihat kapasitas vital dari paru-paru kita, itu diperoleh dari penjumlahan udara komplementer yang berjumlah 1500 cc, kemudian ditambah dengan udara tidal yang berjumlah 500 cc, dan ditambah dengan udara suplementer yang berjumlah 1500 cc. Nah, itu maksudnya udara kapasitas vital paru-paru. Yang terakhir, pembahasan di udara pernapasan yaitu kapasitas total paru-paru, yaitu jumlah udara kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu. Nah, tadi setelah kita jumlahkan kapasitas vital paru-parunya, kalau kita mau mencari kapasitas total paru-parunya, yaitu penjumlahan dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu, yaitu yang berjumlah 1000 cc. Ya, Sobat Yazi, para peserta didik yang kami banggakan, jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang udara yang dipakai oleh manusia untuk bernapas. Baik itu udara yang tersisa di luar, kemudian udara yang kita masukkan, yang kita hirup dan kita hembuskan untuk bernapas, kemudian udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah kita bernapas. Jadi ini penting untuk pengetahuan kita dan semoga bisa dimengerti. Kalau memang nanti masih bingung dengan penjelasan ini, kami sudah siapkan di kolom deskripsi materinya secara singkat. Kalau mau bertanya, kami juga persilahkan di kolom komentar. Selanjutnya, jika ada kritikan atau saran atau kesalahan daripada penjelasan kami, silahkan dikritik juga. Siapa tahu kami juga tidak lengkap untuk menyampaikan atau mungkin salah dalam penyampaian. Baik, cuma itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat
yang murah rezeki, panjang umur, dan tentunya kita selalu berdoa semoga nanti di akhir hayat kita wafat ya. Kita semua akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like, di share, di komentar sebanyak-banyaknya. Semoga dengan itu semua kita bisa menyempurnakan videonya dan kita dapat berdiskusi dengan seluas-luasnya. Baik, demikian dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.